Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Asinur Afriyanto. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap di rumah aja ya teman-teman. Ya, kita di sini sekarang akan membahas tentang prinsip-prinsip pembelajaran. Sebelum kita lanjut membahas tentang prinsip pembelajaran, kita akan membahas pengertian terlebih dahulu apa itu prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran merupakan sebuah kebenaran atau kepercayaan yang diterima sebagai dasar dalam berpikir bertindak. Sedangkan pembelajaran berarti segala hal yang berkaitan dengan proses belajar. Belajar sendiri berarti suatu aktivitas mental dan psikis dalam berinteraksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan dan perilaku diri sendiri. Jadi prinsip pembelajaran adalah landasan berpikir atau landasan berpijak berkaitan dengan pembelajaran dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Prinsip pembelajaran dan berbagai prinsip pembelajaran tersebut dapat berupa prinsip yang relatif dan berlaku. Prinsip itu berkaitan dengan pengulangan tantangan, balikan, dan penguatan perbedaan individu. Adapun penjelasan tentang prinsip pembelajaran diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengertian dan motivasi. Pengertian mempunyai peranan penting dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Bener, dalam Hati dan Mujiono dalam kajiannya, teori belajar pengolahan informasi terungkap bahwa tanpa adanya perhatian tak mungkin terjadinya belajar. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran itu sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Di samping mempunyai peranan yang sangat penting, dalam kegiatan, motivasi adalah tenaga yang aktivitas seorang dapat dibandingkan dengan mesin dan kemudian pada mobil itu sendiri. Dapat juga bersifat eksternal dari orang lain, orang tua, dan sebagainya. Motivasi itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah tenaga pendorong yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Contoh, seorang siswa yang sungguh-sungguh mempelajari mata pelajaran di sekolah karena ingin memiliki pengetahuan yang dipelajari. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah tenaga pendorong yang ada di luar perbuatan yang dilakukan tetapi menjadi penyerta. Contohnya yaitu belajar bersungguh-sungguh bukan disebabkan ingin memiliki pengetahuan yang dipelajari, melainkan didorong oleh keinginan naik kelas atau mendapat ijazah. Yang kedua, keaktifan. Belajar tidak bisa dipaksakan orang lain dan juga tidak bisa dilimpahkan pada orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi apabila aktif mengalaminya sendiri. Menurut John Dewey, dalam David mengumumkan bahwa belajar adalah menyangkut apa yang dikerjakan siswa dirinya sendiri, maka inisiatif harus datang sendiri. Guru sekedar membimbing saja. Dan pengaruh Damyati 2009 mengemukakan siswa dalam belajar dengan hukum yang menyatakan bahwa belajar memerlukan adanya segala pengetahuan, motivasi yang diperoleh melalui pengamatan, pengalaman itu sendiri. Jiwa memiliki energi sendiri dan dapat menjadi aktif karena didorong oleh kebutuhan. Dalam pembelajaran yang mengolah dan mencerna adalah peserta didik sesuai dengan kemauannya diri sendiri, kemampuan bakat dan latar belakang masing-masing siswa itu sendiri. Guru hanya merangsang keaktifan peserta didik dengan menyajikan bahan pelajaran. Keterlibatan langsung dalam belajar. Prinsip keterlibatan langsung merupakan hal yang penting dalam pembelajaran sebagai aktivitas mengajar peserta didik dalam pembelajaran tidak sekedar mengamati saja, tetapi harus langsung menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan, bertanggung jawab terhadap hasil, dan pentingnya keterlibatan langsung dalam belajar yang dikemukakan oleh John Dewey dengan learning by doing. Walaupun demikian, perlu dijelaskan bahwa keterlibatan itu bukan dalam bentuk fisik semata, bahkan lebih dari itu. Keterlibatan itu secara emosional dengan kegiatan belajar kognitif
dalam pemerolehan pengetahuan secara emosional, penghayatan bentuk efektif, dan pada saat latihan dalam membentukkan nilai psikomotor. Ya, pengulangan. Prinsip pembelajaran yang menekankan pentingnya pengulangan, yang barangkali paling tua seperti dikemukakan oleh teori psikologi daya. Menurut teori ini, belajar adalah melatih daya pada manusia terdiri dari mengamati, menangkap, berpikir, dan sebagainya. Dengan pengulangan, maka daya tersebut akan berkembang. Menekankan prinsip pengulangan adalah teori kognitisme. Pokok yang terkenal adalah Trandik Law of Reinforcement. Dengan teorinya yang terkenal itu bahwa belajar ialah pembentukan hubungan antara stimulus dan respon pengulangan terhadap timbulnya respon benar. Selanjutnya, teori psikologi sebagai perkembangan lebih lanjut dari teori yang mengungkapkan bahwa belajar merupakan upaya suatu perbuatan sehingga menjadi suatu kebiasaan, dan pembiasaan tidak perlu selalu oleh stimulus sesungguhnya itu sendiri. Stimulus terdiri dari tiga teori di atas menekankan pentingnya prinsip pengulangan dalam pembelajaran dengan tujuan yang berbeda. Teori yang menekankan pengulangan untuk melatih daya jiwa, sedangkan teori kedua dan ketiga menekankan pengulangan untuk membentuk responsif peserta didik itu sendiri yang benar-benar membentuk kebiasaan. Stimulus respon akan bertambah jika sering dipakai dan berkurang bahkan hilang sama sekali atau jarang tidak pernah digunakan. Oleh karena itu perlu banyak latihan, pengulangan, dan pembiasaan. Yang selanjutnya yaitu tentang tantangan. Dalam menyatakan pernyataan senada dengan prinsip pembelajaran yang berupa tantangan, yaitu seperti peserta didik tidak merasa dirinya hanya menelan apa yang diberikan oleh guru saja, sebab tanpa tantangan peserta didik tidak akan merasa peduli, kreatif, sehingga tidak ada materi yang berkesan yang disampaikan oleh guru itu sendiri. Agar peserta didik dapat timbul motif yang kuat untuk mengatasi hambatan dengan baik, maka materi pembelajaran yang menantang, sehingga ada rasa ingin tahu dari peserta didik untuk mengatasinya. Hal ini sejalan dengan prinsip pembelajaran dengan salah satu prinsip konsep, salah satunya metode contextual teaching and learning, yaitu di mana dijelaskan bahwa inquiry merupakan proses pembelajaran di mana dijelaskan berdasarkan pada pencarian penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Jadi peserta didik akan bersungguh-sungguh dalam menemukan masalahnya terlebih dahulu. Kemudian menemukan jalannya sendiri dan prinsip penguatan pembelajaran yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pembelajaran. Yang selanjutnya, balikan dan penguatan. Prinsip balikan dan penguatan ditekankan oleh teori operant conditioning, yaitu law of effect, bahwa peserta didik akan belajar bersemangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik yang merupakan balikan dan menyenangkan dan berpengaruh baik bagi hasil usaha. Selanjutnya, belajar tidak saja oleh penguatan dan menyenangkan atau positif penguatan. Negatif dapat pengaruh terhadap hasil belajar siswa itu sendiri, yaitu dengan memperoleh nilai yang baik dalam ulangan. Tentu dia akan belajar bersungguh-sungguh karena nilai itu yang baik merupakan penguatan positif. Bila peserta didik itu memperoleh nilai yang berkurang baik, tentu dia merasa takut tidak naik kelas. Karena takut tidak naik kelas, ia terdorong untuk belajar lebih giat.
Inilah yang disebut penguatan negatif, yang berarti bahwa peserta didik mencoba menghindari dari peristiwa yang tidak menyenangkan itu sendiri. Lalu bagaimana strategi balikan dan penguatan dan berhasil? Nah, kita bisa melakukan eksperimen, diskusi, dan penguatan. Eksperimen, diskusi, metode penemuan, dan sebagainya merupakan cara pembelajaran yang memungkinkan terjadinya balikan dan penguatan. Balikan yang diperoleh peserta didik setelah belajar dengan menggunakan metode-metode yang menarik akan membuat peserta didik lebih giat dalam belajar dan bersemangat. Perbedaan individu. Peserta didik merupakan individu yang unik. Artinya, orang satu dengan orang yang lain berbeda. Perbedaan peserta didik itu terdapat pada karakteristik, psikis, kepribadian, dan sifat lainnya. Untuk dapat memberikan bantuan, peserta didik dapat mengikuti pembelajaran yang disajikan oleh guru, maka guru harus benar-benar dapat memahami ciri-ciri dan masing-masing peserta didik itu sendiri. Begitu pula guru mampu mengatur kegiatan pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap yang terakhir yaitu penilaian dan evaluasi. Peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik tanpa adanya perbedaan walaupun mempunyai latar belakang yang berbeda. Prinsip belajar tugas adalah prinsip-prinsip pembelajaran. Itulah yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.